Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pernikahan adalah sebuah jalan untuk menghindari perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan. Namun ketika telah memutuskan untuk berumah tangga, hal yang tepat adalah mengetahui syariat Islam tentang kewajiban sebagai suami ataupun istri. Karena jikalau tidak memperhatikannya, tentulah tercatat sebagai dosa. Apalagi jikalau seorang suami yang mengabaikan hal ini. Lantas, apakah dosa yang sering diabaikan suami kepada istri? Tonton video ini hingga akhir dan simak ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Pernikahan merupakan salah satu fase dalam kehidupan. Biasanya antara laki-laki dan perempuan akan melanjutkan hubungan yang lebih berkomitmen melalui pernikahan yang sah. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan sudah bersedia untuk menjadi teman hidup dan menghabiskan sisa hidup bersama. Dalam setiap agama, pernikahan mempunyai tujuan yang jelas dan baik keberadaannya. Tujuan pernikahan ini juga terdapat dalam agama dan ajaran Islam. Dikatakan bahwa menikah bukan hanya dijadikan sebagai pemersatu dua individu lawan jenis yang saling mencintai saja. Lebih dari itu, pernikahan dalam agama Islam bertujuan untuk menjaga diri dari maksiat hingga dapat mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Meskipun sebagian orang dapat mengamalkannya, namun godaan akan selalu datang dan bisa menyeret siapapun untuk melakukan perbuatan dosa, terlebih pada suami yang sangat dituntut perannya dalam sebuah keluarga. Lantas apakah dosa yang sering diabaikan suami kepada istri? Tidak mengajarkan ilmu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan orang pertama dalam sebuah keluarga, yakni seorang suami, wajib menjaga istri dan anaknya agar terhindar dari perbuatan dosa. Maka daripada itu, wajiblah bagi suami untuk mengajarkan ilmu tentang agama kepada keluarganya, agar terhindar dari azab yang telah Allah persiapkan. Tidak memiliki rasa cemburu. Banyak kita jumpai fenomena di mana seorang suami tak lagi merasa berat hati bila melihat istrinya keluar rumah, berdandan lengkap dengan beraneka polesan make up di wajah dan dengan pakaian sekedarnya yang memperlihatkan aurat istrinya. Sedikit pun tak ada rasa cemburu, tapi malah terselip rasa bangga bila istrinya dapat tampil cantik di hadapan banyak orang. Parahnya lagi, dia tetap merasa tenang ketika ada lelaki lain yang mendekati istrinya. Bahkan dia merasa bangga bila lelaki lain itu mengagumi kecantikan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk memiliki rasa cemburu terhadap istri dan anak-anaknya agar menutup aurat mereka. Memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya, memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istrinya. Rasulullah telah mengingatkan akan hal ini dalam sabdanya, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. Enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Banyak suami yang enggan membantu pekerjaan rumah tangga, yang mereka tahu hanyalah memberi nafkah saja. Padahal Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa beliau juga membantu istrinya dalam persoalan rumah tangga sekalipun.
Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Menyebarluaskan aib istri. Aib istri maupun suami harus ditutupi oleh pasangan suami istri, bukannya harus disebarluaskan. Terkadang seorang suami ketika sedang bercengkrama dengan teman-temannya selalu menceritakan seputaran hubungannya ketika sedang menggauli istrinya. Jika demikian, maka suami telah melakukan dosa terhadap istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Menyakiti dan berbuat buruk pada istri. Memukul atau menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami, sebab perempuan tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan pastinya akan ada ganjarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pandai menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Jelas saja pandangan merupakan sumber awalnya perbuatan zina. Jika suami tak mampu menjaganya, maka akan tercatat dosa untuknya. Allahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah beberapa dosa yang sering dilakukan suami terhadap istri dan bahkan mereka anggap hal yang biasa bagi mereka. Mudah-mudahan dengan menyimak video ini, para suami lebih memperhatikan kewajibannya terhadap istrinya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.